terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, dan juga gereja kita. Dan bersyukur malam hari ini diberikan kesempatan sekali lagi kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, karena malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, menikmati berkat lewat pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara kekasih, malam hari ini perenungan kita saya beri tema keluarga bahagia. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, setiap orang yang sehat secara mental tentu mengharapkan bahwa kehidupannya menjadi kehidupan yang berbahagia. Demikian juga ketika dia membina keluarga, dia berharap bahwa keluarganya akan menjadi keluarga yang berbahagia. Tetapi masalahnya saudara, bahwa tidak semua keluarga kemudian menjadi keluarga yang berbahagia. Bagi sebagian orang, keluarga bahagia itu hanya sekedar idaman tanpa wujud nyata. Kenapa? Karena didasarkan kepada pengertian dan kriteria yang salah atau kurang tepat dalam hal kebahagiaan. Jika kita mencoba menjawab sendiri tentang konsep kebahagiaan, apa yang terlintas dalam pemikiran kita? Kriteria apa yang dapat kita jabarkan sebuah keluarga menjadi keluarga yang berbahagia? Saudara, pada umumnya mungkin kita akan berkata begini, keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia jika tidak diliputi masalah. Keluarga itu akan berbahagia jika keluarga itu kaya. Keluarga itu akan berbahagia jika keluarga itu dapat memenuhi apa menjadi keinginan hati mereka. Dan lain sebagainya, kriteria-kriteria yang dapat kita ajukan. Dan kalau kita membaca kepada kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, ada banyak hal yang dibicarakan tentang kebahagiaan personal maupun kebahagiaan keluarga. Tetapi malam hari ini saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal khusus dari Kejadian 26 secara keseluruhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini tentang kebahagiaan keluarga atau keluarga yang berbahagia? Saudara, hal yang pertama dikatakan bahwa keluarga yang berbahagia bukanlah keluarga yang tanpa masalah. Di dalam ayat yang pertama,
Konsep yang paling mendasar dan sering muncul dalam pemikiran manusia ketika kita berbicara mengenai kebahagiaan adalah kita beranggapan bahwa kita akan bahagia, keluarga kita bahagia jika tidak lagi menghadapi berbagai masalah. Saudara, rasanya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil. Kenapa? Sebab kehidupan itu sendiri adalah masalah. Ketika seorang wanita atau seorang ibu dinyatakan hamil, maka dia sudah menghadapi masalah. Dia diperhadapkan kepada berbagai masalah. Masalah kehamilan, masalah bagaimana dia menjaga kehamilannya supaya janin di kandungannya bertumbuh sehat dan berkembang. Ketika seorang anak lahir ke dalam dunia ini, dia menghadapi masalah dan diperhadapkan kepada masalah. Dan masalah itu akan menyertai perjalanan kehidupan manusia sepanjang umur hidupnya. Sampai pada saat dia mati, baru dia lepas dari masalah. Jadi jikalau kita berpikir bahwa kita akan bahagia jikalau kita tidak lagi menghadapi berbagai masalah, itu sama artinya kita berpikir bahwa lebih baik kita mati. Sebab hanya orang mati yang tidak punya masalah. Tetapi orang hidup pasti mengalami masalah dan berhadapan dengan masalah. Bagaimana dengan kehidupan Ishak dan Ribka? Apakah mereka adalah keluarga yang bermasalah atau menghadapi masalah? Jelas sekali saudara. Sebab dikatakan di dalam ayat yang pertama demikian, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jelas saudara, ini bukan satu kondisi yang mudah dihadapi oleh Ishak dan Ribka. Itu sebabnya dikatakan mereka pergi ke Gerar, raja orang Filistin. Mereka mengalami bencana, mereka mengalami situasi yang tidak mudah, mereka menghadapi masalah yang berat. Mungkin sama beratnya seperti sedang kita hadapi saat ini. Kita sedang berhadapan dengan COVID-19, tetapi Ishak dan Ribka berhadapan dengan kelaparan. Jadi saudaraku, mereka juga berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Tetapi apakah kemudian mereka kehilangan kebahagiaan? Tidak. Jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara, situasi sulit yang dihadapi oleh Ishak dan Ribka tidak membuat mereka kehilangan kebahagiaan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit itu, mereka juga dapat menikmati sukacita, dapat menikmati kebahagiaan. Ada penafsir yang berkata bahwa bercumbu-cumbuan ini hanya dalam bentuk gelak tawa dan saling senggol-senggolan, toel-toelan antara Ishak dan Ribka. Tetapi ada juga penafsir yang mengatakan bahwa ini lebih menunjuk kepada satu relasi intim atau intimasi antara Ishak dengan Ribka. Sehingga Gerar berkata bahwa itu bukan saudarimu, tetapi itu adalah istrimu. Saudara, jadi hal yang pertama perlu kita pahami bahwa keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tanpa masalah, tetapi bagaimana tetap menikmati sukacita kebahagiaan sekalipun di tengah-tengah masalah yang menghimpit. Yang kedua, bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang tetap berjuang sekalipun di tengah kondisi yang sulit. Dalam pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang gembala, saudara, ada banyak orang yang berkeluh kesah, mempersalahkan masa lalu mereka, mempersalahkan orang tua mereka yang miskin, mempersalahkan orang tua mereka yang tidak mendidik mereka dengan baik-baik, tidak menyekolahkan dan mengkuliahkan mereka, sehingga hidup mereka juga menjadi susah. Dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita mencoba memahami lebih jauh bahwa kecenderungan orang-orang yang suka mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, dan mempersalahkan Tuhan itu hanyalah untuk menutupi kemalasan mereka,
Dan kita bisa coba uji sudah, bahwa orang-orang seperti ini pada umumnya bukan orang yang berjuang, atau orang yang malas. Tetapi tidak demikian dengan Ishak. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang mereka hadapi, mereka tidak berpangku tangan. Mereka tidak hanya duduk berongkak-ongkak kaki dan menunggu Tuhan menyelesaikan masalah sulit itu. Tetapi mereka mengisi waktu-waktu kehidupan mereka dengan hal-hal yang membangun dirinya. Hal-hal yang berjuang untuk mengisi kehidupan mereka dengan yang berarti. Bukan hanya untuk menolong diri mereka, tetapi juga menolong orang lain di sekitarnya. Mari perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara perhatikan, Ishak tidak mempersalahkan situasi. Ishak tidak mempersalahkan orang lain. Ishak juga tidak mempersalahkan Tuhan. Tetapi ia berjuang di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan dikatakan sebab Tuhan memberkati dia. Betul berkat itu daripada Tuhan. Tetapi perjuangannya meraih berkat itu, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, situasi tidak selalu mudah. Tetapi jikalau kita menjadi orang yang bermalas-malasan, kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya, tetapi kebahagiaan itu diperjuangkan dengan kerja keras. Dan hasilnya dikatakan, ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dari kondisi kelaparan yang menimpa, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bukan hanya perutnya yang dikenyangkan, bukan hanya perut istrinya yang dikenyangkan, tetapi orang-orang di sekitarnya juga diberkati. Karena ia bisa mempekerjakan banyak orang, dan mereka juga bisa menikmati kecukupan. Saudaraku yang kekasih, kebahagiaan bukan karena tanpa masalah, tetapi bagaimana tetap berjuang di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Maka pikirkan, dalam hal apa Anda dan saya menjadi orang-orang malas? Saudara, berjuanglah. Kebahagiaan tidak akan kita nikmati tanpa perjuangan. Yang ketiga, keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Ayat yang ke-25. Saudara, kalau kita memperhatikan Kejadian 26 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25, kita menemukan di sana bahwa ternyata Ishak ini 3 kali pindah tempat. Yang pertama ayat yang ke-17 sampai 20. Ayat 17, pindah ke lembah Gerar. Ia mendirikan kemah dan menetap di sana. Ayat 18-19, Ishak menggali sumur. Ayat yang ke-20, hasilnya ada pertengkaran. Lalu ayat yang ke-22, perpindahan kedua. Ishak pindah, tidak disebutkan tempatnya ke mana. Ia menggali sumur dan hasilnya tidak ada pertengkaran. Saudara melihat bahwa 2 kali perpindahan tempat yang dilakukan oleh Ishak, dia memprioritaskan bagaimana membangun kemah dan menggali sumur. Hal-hal yang menyenangkan dan baik buat dirinya, hal-hal yang menguntungkan secara materi dan kenyamanan hidupnya. Tetapi di dalam perpindahan ketiga, ayat 23 sampai 25, kita perhatikan. Ayat 23, Ishak pindah ke Berseba. Lalu ayat yang ke-24, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ayat 25, apa yang dikatakan? Ia mendirikan mezbah, ia memanggil nama Tuhan, memasang kemah, dan menggali sumur. Saudara, satu pola yang berbanding terbalik. Kalau tadi ia membangun kemah, menggali sumur. Yang kedua, ia menggali sumur dan membangun kemah. Tetapi yang ketiga, ia mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, lalu kemudian dia berurusan keluarganya.
Saudaraku, hal ini memperlihatkan kepada kita di dalam perpindahan yang ketiga, setelah perpindahan pertama dan perpindahan kedua, Ishak menemukan satu hal yang sangat berharga, bahwa dia harus mencari Tuhan. Dia harus memprioritaskan Tuhan. Dia tidak lagi berorientasi untuk kepentingan keluarganya. Dia tidak lagi berorientasi bagaimana kenyamanan dirinya dan kenyamanan hidupnya. Tetapi bagaimana ia mulai berpikir membawa keluarganya mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu hal pertama yang dilakukan di dalam perpindahan yang ketiga itu adalah dia mendirikan mezbah. Memanggil nama Tuhan. Kehadiran mezbah Tuhan, keberadaan mezbah Tuhan mengindikasikan bagaimana mereka selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dihadirkan di tengah-tengah keluarga mereka. Saudara, di dalam hidup ini tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Hanya ketika saudara dan saya mencari Tuhan, hanya ketika saudara dan saya berjuang selalu dekat dengan Tuhan, sekalipun di dalam situasi yang tidak mudah, disitulah kebahagiaan saudara. Di luar Tuhan atau jauh dari Tuhan, Anda dan saya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu hanya Anda dan saya temukan ketika kita selalu dekat dengan Tuhan. Maka dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, yang lain akan Tuhan tambahkan. Kebutuhan kita, kerinduan hati kita akan Tuhan cukupi. Saudara yang kekasih, mari kita berjuang membina keluarga yang berbahagia, bukan tanpa masalah, tetapi tetap menikmati sukacita sekalipun di dalam situasi yang tidak mudah. Keluarga bahagia bukan tanpa masalah, tetapi bagaimana Anda dan saya berjuang keras sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Dan keluarga yang berbahagia adalah ketika Anda dan saya mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Perenungan yang singkat malam hari ini kiranya memperlengkapi kami dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, mampukan kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Demi Yesus kami menaikkan syukur kami. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus berkati.